dipersembahkan oleh Banjar TV. Budaya. Orang Banjar sejak dulu dikenal sebagai suku perantau. Kebiasaannya pergi meninggalkan kampung halaman atau madam untuk mencari penghidupan yang lebih baik, biasanya menjadi hal yang utama. Tapi ada pula yang pergi madam karena alasan keamanan ketika itu. Sudah tidak merasa betah lagi tinggal di tanah sendiri, bahkan banyak pula yang pergi karena diajak keluarga yang telah mendapatkan penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Ternyata migrasi orang Banjar ini tidak terjadi hanya dalam sekali, melainkan berlangsung dalam periode yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi zamannya. Begitulah di antara beberapa alasan mengapa banyak orang Banjar tersebar di berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara tetangga. Seperti yang ditemui di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Batam Kepulauan Riau, bahkan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Madamnya orang Banjar untuk berdagang, menjadi penjahit pakaian, atau membuka hutan untuk berkebun, hingga bertani di rawa padang surut, merupakan lapangan pekerjaan yang ketika itu dianggap menjanjikan bagi sebuah kehidupan. Sejak ratusan tahun lalu, kaum migran ini datang mengadu nasib dan salah satunya dari Banua Banjar. Konon, kaum migran asal Banua Banjar ini setelah lama Batanah Banyu, Mbak Anak Cucu, bahkan Mbak Buyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Meski kedengaran aneh di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa, mereka kental menggunakan dialek daerah asalnya, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Berbagai keberhasilan hidup dicapai dari generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan, membuka bagan, hingga menjadi pemimpin di negeri orang. Bahkan etnis Banjar dengan jiwa usahanya yang kuat dikenal sebagai pekerja uang ulet, tak pernah menyerah dengan keadaan, sekalipun terkadang harus berjuang berganti usaha ataupun pekerjaan. Begitulah kehidupan orang Banjar ini dijalankan. Di seantero tempat itu, di antara mereka ada yang menjadi pengusaha, pedagang, petani, pekebun, bahkan pada generasi migran yang memiliki pendidikan, sudah ada yang menjadi aparatur pemerintah hingga kepala daerah, menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif, bahkan berbagai posisi terhormat lainnya. Jalinan silaturahmi di antara sesama suku Banjar dan suku lainnya di perantauan menjadi ciri tersendiri bagi orang Banjar, termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Kami berharap dengan kunjungan dari Kakawanan yang melaksanakan program Petiti Kulaan Banjar ini kiranya dapat diterima dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita berataan ini dapat tercapai, yaitu sama-sama kita mengangkat harkat, martabat, dan derajat orang Banjar dimanapun dia berada. Nah, tetap menjadi contoh tauladan bagi masyarakat yang ada di tempat di mana warga Banjar berdiam. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat mempererat tali silaturahim di antara kita barataan. Untuk melihat perkembangan tersebut, tim Batiti Kulaan Banjar bersama Banjar TV dari Banjarmasin melakukan perjalanan muhibah badapat kulaan Kerukunan Bubuhan Banjar KBB, mulai dari Balikpapan, Samarinda, Tanjung Selor, Tarakan, negara Malaysia,
Brunei Darussalam hingga negara Singapura. Dan pemirsa Banjar TV, wayah ini kami berada di Masjid At-Taqwa Kelandasan, Masjid Agung At-Taqwa Kelandasan di Balikpapan, bersama ulun Haji Muhlianor. Nah, beliau ini imam Masjid Taqwa Kelandasan. Sebagaimana rancak kita sampaikan, orang Banjar itu diantara motivasi madamnya adalah berdakwah. Kami sudah berjalanan ke kampung-kampung Banjar di Malaysia, Ustadz dan sanak bapak-bapak. Ada 3 paling tidak alasan orang Banjar itu madam. Pertama berdakwah, yang kedua karena situasi di Banua musim peperangan waktu zaman Belanda masuk ke Banua Banjar. Dan ketiga, mereka-mereka yang ingin merubah nasibnya. Nah, hari ini kita bertemu dengan orang yang juga menjalankan misi dakwah, menjadi imam besar Masjid Kelandasan ini. Nah, kami hendak mendengar kisah kehidupan keagamaan orang-orang Banjar dan orang-orang pendatang di Balikpapan dan Masjid Taqwa Kelandasan ini. Ustadz, silakan kalian berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ringkas saja kisah-kisah kehidupan kita ini. Kenapa kita berada di Balikpapan? Itu asalnya adalah jadi kita setelah sekolah di normal itu Sekolah lalu kita mengaji Al-Quran sama almarhum Abah Yarham, guru Darmawan bin Hamzah di Lampihong. Ya. Beliau berguru dengan Nasrun Tahir, Haji Nasrun Tahir Martapura yang di kampung Kesayangan. Guru ulun di madrasah pesantren Hidayatullah. Guru Nasrun Tahir Martapura berguru di Babul Masjid Makkah dengan Syekh Amin Qutbi Habibin Nabi Babul Masjid Makkah. Nah, terus sampai ke atas sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril. Nah, itu riwayat Al-Quran yang kita pegang sampai sekarang ini. Akhirnya beliau itu Guru Dharma Hamzah mengijazahkan kepada kita Al-Quran itu tadi. Ujar ulun, wahai guru, kalau pian mengijazahkan Al-Quran kepada aku tidak lagi tinggal diam di kampung. Akhirnya saya tinggal di aku anak merantau ke benua orang. Lalu diizinkan beliau, jadi memang pesan sidin, pokoknya kamu hati-hati karena Allah adalah satu. Karena Allah. Yang kedua jadi sidin jangan mengharapkan apa kita karena Allah aja ke benua orang itu. Insya Allah nanti berkat Al-Quran ini rasakan olehmu berkat Al-Quran di dunia ini. Nah, aku jazahkan Al-Quran kepadamu ini, insya Allah rasakan aja berkahnya.
gitu aja. Kita merantau jadi sitin apa itu ulun kada lagi diam di Banyumas ini, ulun merantau jadi sitin silakan aja merantau. Dengan izin guru juga kita. Tahun berapa Pak Haji Mulyono ke sini kan 1990 kalau tidak salah. Pertama madam atau sebelumnya ada madam ke kampung lain? Enggak pernah. Dari Lampihong langsung ke sini. Kami ke sini 90 dan itu diizinkan beliau. Dan ulun pertama di Masjid Agung Atakwani Pak, bukan jadi imam enggak juga. Tapi aja orang-orang di sini jadi ajan rawatib aja dulu. Rawatib dan ngaji rawatib. Terus ini ngajar TK Al-Quran juga. Al-Quran. Mata lo panjang apa kisah kita? Ulun hendak mendengar kisah pembangunan masjid ini pula. Nah, ini Pak Haji siapa yang bisa berkisah? Ini Haji Hanafi orang sini Haji juga. Hanafi. Pak Haji Hanafi sudah tadi. Itu Pak yang asal-usul Balikpapan ini sejak tahun 1997 aktivitas kami ya dengan Mulyono aktif di masjid waktu Masjid Buruh. Masjid ini dulu satu tingkat aja. Jadi kita berencana ada 4 orang yang merencanakan untuk membangun masjid ini. Di antaranya saya, Supriyoso, Soekardi dan Haji Samad. Sekarang Haji Samad sudah meninggal. Merencanakan untuk mencari siapa yang mampu membangun masjid ini sebagai ketuanya. Akhirnya saya jalan kemana ke sana kemari, ketemulah Haji Wum Arbawi, Haji Irum. Haji Irum ini anak mantan wali kota Balikpapan. Dia orang yang berpengaruh di Balikpapan. Sehingga Haji Irum sangat respon sekali menyambut, sanggup dia menjadi ketua pembangunan masjid. Akhirnya kami mengadakan rapat musyawarah, terjadilah panitia pembangunan masjid. Setelah terjadi pembangunan masjid ini, akhirnya sekitar 2 tahunan baru terbentuk panitia dan mendapat support dari Pak Wali Kota juga. Kemudian disumbangkan Wali Kota uang waktu itu 100 juta pertama untuk membayar konsultan mungkin gambar bangunan. Kemudian dan dimintakan sumbangan ke pemerintah provinsi, APBD provinsi, APBD banyak di Balikpapan, kota Balikpapan 2. Kemudian sumbangan masyarakat yang tidak banyak, tidak kalah banyaknya itu, banyak sekali sumbangan masyarakat mengalahkan dari sumbangan dari pemerintah. Jadi hampir masyarakat ini hampir 60-70% kita menjalankan sumbangan dengan syarat Pak Wali Kota Pak Wimpindo dulu memberikan saran jangan kita minta uang di jalan, itu salah satu. Nah gitulah. Jadi kita mencari sumbangan ke tokoh-tokoh masyarakat, ke pengusaha-pengusaha. Akhirnya terjadi pembangunan ini yang menelan biaya waktu itu dianggarkan 75 M. Tahu-tahu sudah berjalan bertahap, 4 tahap. Tahap pertama 2 M, 16 M. Sampai saja 60 saja sekalinya, 60 M. Semuanya terjadi sampai 2 tingkat. Kebalikannya lah biasanya kali cukup lah. Biasanya kali cukup, banyak lagi. Banyak biasanya ini lah. Ya perhitungan konsultan dengan perhitungan Haji Irum waktu itu bagus. Perhitungan waktu itu sudah termasuk menara, tapi menaranya kan belum dibangun. Menara, ya belum. Masuk menara, ya menara. Jadi akhirnya dengan menara habis berapa? Belum, menaranya belum dibangun. Oh, waktu itu 60 belum menara. Ini 60 aja. Kalau menara sampai mungkin 75 betul aja, 75 M itu. Sudah berjalan 2 tahun, 5 tahun sudah berjalan ini ya Pak ya. Sudah berjalan 5 tahun. Apa kegiatan maksudnya majelis taklim kah atau ceramah agama saban malam kah atau seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Jadi majelis taklim di Atakwa ini setiap malam mulai malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Malam Jumat itu ceramah terus dan Jumat diselangi dengan pembacaan Yasin. Itu gurunya berganti-ganti. Iya. Zuhur begitu juga. Habis zuhur mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatan kita Sabtu dan Minggu libur. Jadi 4 hari kalau zuhur tetap. Zuhur lah sama maghrib tadi lah. Maghrib itu satu sama maghrib ya. Nggih, maghrib isya tuh saban malam. Iya, tiap malam. Nggih, saban malam. Terus minggu subuh ada juga. Nggih. Lalu zuhur ya juga. Tiap hari. Alhamdulillah. Yang ketiga Qiyamul Lail. Oh, malam. Qiyamul Lail setiap malam Jumat jam 00 dimulai sudah. Ya, malam ada. Malam. Dan memang ada juga orang cuma yang lebih banyak tuh orangnya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu.
Kalau kan sekarang ini banyak macam-macam aliran lah. Cuma ulun nggak sebangga tadi setelah mendengar diskusi ini dan lupa diwirit. Biar ini rasa di kampung ulun wirit panjang nah. Jadi ulun tetap baca kayak bahari nih. Alhamdulillahirabbil alamin nah. Ulun peringin. Jadi rasa di kampung ada pada hampatnya masuk ke situ ya. Jadi rasa kayak di kampung nah. Jadi kayak pakai saran jadi kan ada maksudnya kan ada pengaruh dengan Di sini masjid ini memang dicanangkan untuk kegiatan ahlus sunnah wal jamaah. Itu bukan keputusan dari masyarakat, itu pemerintah pun ikut mendukungnya itu alhamdulillah. Jadi biar bina belait sedikit kadawani sorangan lah. Kadawani sorangan maksudnya ide-nya tuh kada dipakai itu. Kan misalnya inya kada bukunut misalnya. Biar aja inya kan. Kisah biar benih ke Banjarnya lah. Itulah. Ke Banjarnya biar nih. Mulai paringin, nih madam mulai paringin ke Banjar. Ini mulai paringin lampir adanya paling papan. Tapi kai datu kami tahun 1900-an akhir mulai Matapura, Banjar, madam ke sini dulu masih jalan laut ya untuk alhamdulillah belum ada jalan darat. Nah jadi Ustadz, bapak-bapak yang ulun muliakan, ini program kami Banjar TV ini batiti hubungan kulaan dan menikmati suasana kehidupan keagamaan dari masjid ke masjid. Ya. Insya Allah di mana masjid, insya Allah bertamu lawan orang Banjar. Karena ada pepadah mengatakan kalau hendak mencari orang Banjar, carilah masjid. Carilah masjid. Bahkan di Pineng itu ada satu tempat ngarannya Bukit Bendera. Tempat wisata Bukit Bendera di Kota Pineng di ujung utara Malaysia itu. Imamnya orang Banjar juga. Nah, jadi jujur aja di mana-mana hendak mencari orang Banjar tuh cari masjid. Pasti ada orang Banjar. Jambi ini sampeyan kepengurusan di masjid malam Sabtu Bang. Kami di masjid para di Banjar masjidnya di Banjar ada masjid lain di masjid Indoknya lah. Ada. Jadi program Banjar TV ini kita ingin memberi motivasi kepada perempuan kulaan anak-anak muda agar punya semangat madam kayak kurang Banjar Bahari. Ya kalau Ustaz, semangat madam ini mulai luntur nih. Fighting spirit ke jurang ini tuh, semangat untuk berjuang hidup. Nah, Bahari orang Banjar nih bayangkan sampai ke Malaysia itu ini lebih dari 2 juta keturunan Melayu itu orang Banjar. Selain dari Jawa, Minang, Bugis kan sama dengan di sini. Tetapi selain dari semangatnya, tapi muatan dan niat madamnya nih luar biasa. Ya Mang, di mana masjid? Insya Allah ada orang Banjar. Lagi kalau di Jambi itu minimal kaum ya ada orang masjid, orang Banjar aja. Minimal kaum ya. Jadi kami Ustaz sudah ke Kuala Tungkal, sudah ke Sapat di Tambilahan, sudah menikmati suasana di kota-kota, kampung-kampung di Malaysia. Nah hari ini kami start dari Balikpapan. Insya Allah siang ini kami ke Tanjung Kelor, ke Tarakan. Insya Allah ketemu Pak Irianto Lamri. Orang kita rantau lagi di Bupati Gubernur di Kaltara, lalu kami lanjut ke Tawau, ke ke Kota Kinabalu, limbah itu ke Brunei, sampai ke Kuala Lumpur. Insya Allah kami di Singapura pun hendak juga bertamu nih. Ada jejak-jejak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kota-kota besar di mana aja. Insya Allah kita akan bertemu juga dengan juriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sampai di Singapura. Di Medan tuh ada juga kampung Banjar. Serdang Bedagai. Nah, Serdang Bedagai kabupatennya. Banyak orang Banjar di sini. Aku kawal mau pakai so. Aku dulu bilang aku ke Medan. Ini orang Batak ke Medan. Aku orang ini ngomong apa aja aku udah ngerti. Bilang orang itu orang Banjar. Gitu. Jadi pas inya ke Kalimantan kawin orang Banjar hanya rupanya orang Banjar dari sananya. Nah, pemirsa Banjar TV, Bubuhan Kulaan dimanapun bisa dinikmati siaran ini. Inilah sedikit sepenggal kisah tentang madamnya orang Banjar ke Balikpapan di tahun 1900-an ketika Belanda mulai menemukan sumber-sumber minyak di sini. 1920 Masjid At-Taqwa di Kelandasan ini mulai dibangun.
lalu direhab tahun 50, tahun 90 akhirnya menjadi seperti ini, dan terakhir dilengkapi dengan menara. Luar biasa inspirasi pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan karunia bagi kita semua. Doa yang terakhir dari Ustadz Haji Mulyanur, gasan kita seberataan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.